Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Nama saya Alif Fastabikul Khair. Kenalkan, nama saya Andi Muhammad Afwas Fafazar. Dan saya Syahriana. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami, yakni jasa sewa perlengkapan alat camping. Berikut pemaparannya. Baik, dalam waktu dan kesempatan ini, izinkan saya dan teman-teman saya berbagi sedikit informasi dalam memperkenalkan sebuah usaha yang kami rintis dan insya Allah memiliki beberapa potensi kegunaan yang dimana usaha ini bergerak di bidang jasa penyewaan alat camp. Bisa dikatakan bahwa suatu usaha ini yang bisa memperuntungkan bagi kalangan mahasiswa itu sendiri, yang pada dasarnya masih banyaknya mahasiswa yang minat akan suasana camp, akan tetapi terhalang oleh banyaknya alat dan bahan yang mahal jika harus membelinya. Nah, maka dari itu jasa kami ini membantu memfasilitasi sarana menunjang sesuai kebutuhan dan terutama isi dompet mahasiswa itu sendiri. Saat ini pecinta kegiatan outdoor terutama camping bisa kita setiap tahun demi tahun terus bertambah dan seakan menjadi tren tersendiri di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa itu sendiri. Maka bisnis ini bisa dikatakan punya kesempatan untuk lebih maju ke depannya. Kita bisa lihat walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini masih banyaknya yang melakukan kegiatan camping karena orang lebih melirik jenis kegiatan wisata ini dibanding berlibur ke tempat yang bisa dikatakan wisata buatan manusia di kota. Terlebih lagi wisata ke luar negeri di masa pandemi ini itu sudah tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita menganalisis dulu apa sih itu camp. Camping mempunyai makna yakni membuat atau mendirikan kemah untuk bermalam. Bisa juga dikatakan bahwa camping tidak hanya memberikan sebatas kenyamanan pribadi, kenyamanan individual bagi peminatnya, tapi juga bisa dikatakan memberi dampak positif, memberi manfaat positif, yaitu sebagai bentuk penenang bagi si peminatnya, atau bisa dikatakan relaksasi diri setelah menjalani aktivitas yang menjenuhkan. Karena banyaknya orang menganggap camping sebagai perjalanan spiritual atau pencarian jati diri lah. Nah, macam-macam tujuan camping itu pun misalnya memang karena hobi atau mencari pengalaman baru dalam pendekatan diri kepada alam, atau meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan, mengembangkan tanggung jawab dalam pemeliharaan keseimbangan alam, dan membina kerjasama dalam persatuan dan persaudaraan, dan masih banyak tujuan-tujuan yang lainnya khususnya di bidang camp itu sendiri. Nah, bisa dikatakan gua atau lebih tepatnya daerah Samata ini merupakan tempat yang strategis untuk membangun usaha ini dikarenakan Samata memang merupakan tempat yang pasti dilewati untuk mencapai kegiatan outdoor yang ingin dituju di daerah Malino dan sekitarnya. Semisal seseorang yang ingin mengunjungi wisata camp di Lembana pada umumnya mayoritas pasti melewati Samata karena tingginya kebutuhan orang-orang termasuk mahasiswa akan penggunaan peralatan camping ini, maka dengan kesempatan ini membuka peluang usaha dalam penyewaan peralatan alat outdoor di wilayah gua atau lebih tepatnya di Samata. Lanjut berbicara tentang rumusan masalah dalam usaha ini sudah terkait pada pembahasan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwasanya masalah yang timbul adalah mahasiswa membutuhkan atau memerlukan sarana prasarana untuk mengakses berjalan mulusnya kegiatan camp tersebut. Olehnya itu diadakannya sewa alat outdoor ini untuk memudahkan si peminat camp tersebut. Dan adapun yang menjadi tolak ukur tujuan program ini yakni menjadikan usaha ini sebuah usaha yang dapat memberikan tambahan pemasukan bagi pelaksana dan menciptakan usaha yang dapat membantu orang-orang yang memang memiliki minat di bidang camp tersebut atau pendakian yang membutuhkan alat pendaki atau alat outdoor tanpa harus membeli alat tersebut. Lanjut ke persoalan output yang diharapkan. Adapun harapan-harapan yang ingin dicapai dari bisnis ini adalah
menunjang mahasiswa untuk mendapatkan kenyamanan saat camp dengan menyewa alat outdoor di tempat kami tanpa harus membuang uang banyak lagi untuk membelinya. Nah, harapan lainnya adalah bisa memiliki konsumen yang loyal terhadap alam dengan memberinya arahan dan aturan-aturan sebelumnya seputar alam. Dan mengenai kegunaan program ini, yakni pertama, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi grafik angka pengangguran sehingga dapat mempengaruhi kondisi perputaran keuangan perekonomian Indonesia. Kedua, meningkatkan minat mahasiswa dalam mengenal alam melalui kemudahannya akses dalam menjangkau sarana tersebut. Ketiga, salah satu bentuk akses peringatan tentang aturan-aturan dalam dunia camp atau mendaki sehingga meminimalisir penyewa atau pendaki yang semena-mena terhadap alam. Lanjut sekilas tentang perusahaan. Adapun nama usaha kami yakni A3E Camping Equipment Rental. Adapun selaku pemilik dari usaha ini yakni Esha Heriana, Alifas Tabikul Khair, saya sendiri Aulia Rahman dan Afwas Papa Zarifah. Nah, untuk persoalan alamat, kontak personal dan medsos lainnya, teman-teman bisa lihat di layar teks persentase kami. Beralih ke profil singkat bisnis. Bisnis jasa penyewaan alat outdoor ini salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan karena tingginya kebutuhan orang-orang khususnya di kalangan mahasiswa akan penggunaan peralatan camping ini. Maka kesempatan ini membuka peluang usaha dalam penyewaan peralatan camp. Nah, letak usaha penyewaan peralatan camping ini sendiri dapat dijumpai dengan mudah dan dalam jumlah yang cukup banyak di daerah sekitar kampus-kampus di Makassar, karena lebih didominasi oleh lingkungan tempat tinggalnya mahasiswa. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, tempat persewaan peralatan camp yang sering dijadikan rekomendasi memang cukup banyak. Namun dalam pemetaan bisnis kita ini, yaitu keuntungan dari letak strategis yang pada dasarnya jalur akses tempat kami yaitu jalur yang biasa dilalui kegiatan outdoor. Adapun visi misi dalam program usaha kami ini yakni visinya menjadi bisnis sewa paling diminati kalangan para pecinta kegiatan outdoor, dan misinya yang pertama memenuhi kebutuhan alat-alat camp para pecinta kegiatan outdoor, kedua memberikan pelayanan terbaik di bidang persewaan alat-alat camp, ketiga menyediakan informasi yang mudah tentang kebutuhan camp, dan yang keempat memberikan pengalaman yang terbaik dengan peralatan yang terbaik dan berkualitas yang kami sediakan. Lanjut mengenai logo perusahaan, teman-teman bisa lihat di teks presentasi kami berikut. Terdapat mengenai bentuk dan motif logo kami. Nah, lanjut persoalan makna atau esensi dari tiap warna. Kami itu warna biru dalam artian kami akan memberi keterangan dan yang berkualitas. Biru juga mewakili makna kedalaman, dapat diandalkan atau bisa dikatakan bertanggung jawab, serta identik dengan stabilitas. Warna kuning memiliki makna bahwa kami akan mengangkat suasana hati si penyewa, membantu nalar merasa optimis. Dalam ilmu psikolog, arti kuning juga merupakan simbol imajinasi atau kepandaian. Dan adapun bentuk rumah pada logo kami memiliki makna bahwa rumah itu sebagai tempat untuk berteduh, tempat untuk berlindung, berbagi dan belajar, tempat yang di dalamnya terjadi suatu interaksi dan komunikasi, sebagaimana dalam suatu keluarga antara anggotanya saling menghargai dan menghormati. Dan terakhir, latar putih dalam logo kami sebagai penguat bahwa kami bentuk satuan yang sederhana, setulus hati dan berkualitas. Nah, lanjut pada pembahasan selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman kami. Langsung saja, metodologi terdiri dari 4 bagian, yaitu manajemen pemasaran. Dari segi pemasaran, langkah pertama yang dibahas oleh perusahaan adalah analisis dari peluang yang dimiliki baik internal maupun eksternalnya, sehingga akan memunculkan strategi yang tepat. Selanjutnya dijelaskan juga gambaran umum pasar, rencana penjualan dan strategi pemasarannya yang dibahas dalam 7 poin.
Bagian B yaitu manajemen sumber daya alam manusia. Manajemen sumber daya manusia disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu sekian dan efektif secara dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersamaan perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Di dalam proposal ini akan disebutkan mengenai pengusuhan karyawan. Dalam kompensasi karyawan, manajemen sumber daya alam manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Yang C ialah manajemen produksi atau operasional. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengorganisasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Di dalam proposal ini dibahas apa saja produk-produk yang akan ditawarkan, bagaimana pendistribusian produknya, seberapa banyak kapasitas produksinya, termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar bisnis ini berdiri. Yang terakhir ialah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Di dalam proposal ini akan dibahas mengenai proyeksi keuangan, kelayakan usaha, dan keuntungan. Kemudian, analisis SWOT. Teman-teman bisa melihat analisis SWOT dari perusahaan kami yang terdiri dari 4 juga. Yang pertama ialah strength, kekuatan. Kekuatan dari usaha kami terdiri dari 4, yaitu pertama, memudahkan para pendaki atau mahasiswa yang tidak mempunyai perlengkapan camping dengan menyewa perlengkapan camping. Yang kedua ialah lokasi usaha yang strategis yang dekat dengan objek pemasaran sehingga mudah dijangkau oleh objek pemasaran. Yang ketiga ialah perlengkapan yang kami sediakan berkualitas dan nyaman, di mana kami menyediakan keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual dalam artian sesuai dengan kebutuhan customer. Yang terakhir ialah perlengkapan yang kami sediakan lengkap. Kemudian selanjutnya ialah threat, ancaman. Ancaman pada usaha kami terdiri dari 2, yaitu pertama, kurangnya penyewa karena usaha yang kami rintis masih baru. Apalagi adanya usaha yang lebih dulu berdiri yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa. Yang kemudian berikut berkurangnya penyewa karena alat-alat di pasaran lagi diskon. Mulai banyak yang menyediakan usaha sewa alat camping yang berlokasi di Samata Goa. Yang ketiga ialah weakness, yaitu kelemahan, yang terdiri dari 3. Yang pertama, barang yang disewakan akan cepat rusak, harga perlengkapan camping yang mahal. Yang kedua, banyaknya modal yang dipakai dalam menyediakan perlengkapan camping yang lengkap. Yang terakhir ialah memiliki saingan yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa yang sudah lebih dahulu mendirikan usaha sewa perlengkapan camping. Yang terakhir ialah opportunity, yaitu kesempatan. Kesempatan dalam usaha kami ialah terdiri dari 3, yaitu pertama, banyak mahasiswa ataupun mahasiswi yang menghabiskan weekend mereka untuk pergi ke gunung atau ke tempat-tempat camping lainnya yang kemudian menyewa perlengkapan camping tentunya. Yang kedua, kegiatan camping dari tahun ke tahun seakan menjadi trending di kalangan mahasiswa. Yang berikut, karena mahalnya alat-alat camp seperti tenda, kompor, dan lain-lain di pasaran, maka menyewa alat perlengkapan camping telah banyak diminati. Pesaing di area lokasi usaha kami, area kampus atau Samata, hanya ada 1 usaha penyewa alat camping. Dan slide berikutnya ialah strategi. Strategi dalam usaha kami terdiri dari 4 juga, yaitu strategi strength opportunity, yang kedua strategi weakness opportunity, yang ketiga strategi
threat. Yang keempat, strategi weakness threat. Strategi threat opportunity, yaitu memberi potongan harga sebanyak 50% dari sewa per hari jika menyewa perlengkapan dari 5 hari, yang kemudian menambah stok persediaan barang sesuai yang paling diminati customer. Kemudian strategi WO, yaitu membuat kesepakatan dengan pembeli bahwa ketika barang yang disewakan rusak, maka akan ada sanksi dan denda berupa uang. Yang kemudian harus memiliki langganan yang menjual perlengkapan alat camping yang akan kami sediakan atau sewakan, sehingga ketika ingin menambah stok barang sewaan harganya bersahabat. Yang ketiga ialah strategi street trade, yaitu membuat pemasaran yang lebih menarik dengan mengandalkan media sosial seperti membuat pamflet untuk kemudian dapat dikenal untuk banyak orang. Kemudian strategi weakness trade, yaitu mengembangkan usaha dengan mempelajari pesaing agar usaha kita terus berinovasi. Kedua ialah mengoptimalkan SDM dan meningkatkan pelayanan untuk menarik minat customer agar selalu menyewa di tempat kami. Kemudian slide berikutnya ialah ada gambar umum pasar yang selalu disebut STP. Yang pertama ialah segmenting, mahasiswa di Kota Makassar dan Goa, dan kemudian mahasiswa usia 19 tahun sampai 25 tahun. Yang ke B ialah targeting. Targeting dalam usaha kami ialah kalangan mahasiswa yang ada di kampus-kampus daerah Makassar dan Goa tentunya. Dan ketiga ialah positioning, yaitu barang berkualitas dan nyaman dengan harga terjangkau. Ya, dan berikutnya di sini ada slide permintaan dan penawaran. Jadi teman-teman bisa melihat permintaan dan penawaran dalam usaha kami. Dan ada pun juga pesaing dan alat camp. Akan tetapi perkiraan permintaan kami di sini semakin naik bulannya semakin bertambah jumlahnya juga tentunya, dan perkiraan penawaran beda, tidak akan bertambah-tambah, dalam kurung teracak-acak lah. Kemudian set yang berikutnya ialah rencana penjualan. Rencana penjualan di dalam usaha kami yaitu bulan Februari, yaitu permintaan 600, penawaran 770, peluang 170, rencana penyewaan 30. Kemudian bulan berikutnya ialah Maret, permintaan 700, penawaran 870, peluang 170, rencana penyewaan 25. Bulan berikutnya April, permintaan 700, penawaran 870, peluang 170, dan rencana penyewaan 20. Bulan berikutnya Mei, permintaan 900, penawaran 1070, peluang 170, dan rencana penyewaan 30. Di bulan Juni, permintaan 800, penawaran 970, peluang 170, dan rencana penyewaan 35. Dan bulan Juli, permintaan 750, penawaran 920, peluang 170, dan rencana penyewaan 30. Itu saja dari saya. Lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya strategi pemasaran. Di bagian produk kami menyediakan tenda dom, kapasitas 6 orang, kapasitas 4 orang, kapasitas 2 sampai 3 orang. Kemudian keril ada 80 liter, 60 liter, dan 40 liter. Matras, flysheet, hammock, sleeping bag, kompak portable, sepatu trekking, gas portable isi ulang, dan headlamp. Kemudian price, untuk harga sewa kami menawarkan berkisar 6.000 sampai dengan 60.000 seperti pada tabel yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya strategi pemasaran selanjutnya, yang pertama promotion. Yang pertama itu advertising, yaitu brosur, poster, pamflet, media sosial, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian sales promotion, potongan harga sebanyak 50% dari sewa per hari
jika menyewa perlengkapan lebih dari 5 hari. Kemudian public relation, yaitu member. Yang kedua, placement. Kami membeli produk dari toko yang sudah kami ajak kerjasama sehingga mudah diajak untuk bernegosiasi, dan langsung menyewakan kepada konsumen. Tempat usaha kami berada di area kampus sehingga lebih mudah dijangkau. Yang ketiga, ya people. Yang berbelanja adalah kami sendiri sehingga kami benar-benar bisa memastikan kualitas produknya sekaligus mencari toko yang bisa diajak kerjasama dalam berbisnis. Kemudian yang menyewakan adalah kami sendiri sehingga kami bisa benar-benar memastikan bahwa konsumen puas dengan pelayanan kami. Kemudian selanjutnya proses. Yang pertama, kami berbelanja ke toko yang menjual peralatan camping. Kami mengadakan kerjasama dengan toko tersebut agar perbanyak proses pembelian stok barang sewa lebih mudah. Kemudian membeli peralatan camping yang kami ingin sewakan. Kemudian kami membawa ke outlet. Kemudian membersihkan dan menata tempat di mana kami ingin menyewa barang. Kemudian konsumen datang ke outlet dan memilih barang yang ingin disewa. Kemudian kami melakukan pendataan ke konsumen yang bertanggung jawab. Kemudian konsumen menerima barang sewaan dan membayar harga sewa barang tersebut. Kemudian konsumen mengembalikan barang sewaan yang tadi disewakan. Kemudian kami memeriksa barang tersebut apakah ada kerusakan atau tidak. Jika ada kerusakan pada barang yang disewakan, maka penyewa yang bertanggung jawab akan diberi denda. Kemudian selanjutnya physical evidence. Alat yang dibutuhkan yang pertama lemari, rak sepatu, gantungan tas, meja belajar, buku catatan, dan pulpen. Kemudian masuk ke pembahasan bagian B, manajemen produksi operasional. Bisa lihat bagian produk ada tenda dom, flysheet, keril, matras, hammock, headlamp, gas portable yang isi ulang, kompor portable, sleeping bag, dan sepatu trekking. Kemudian distribusi produk dan operasional. Yang pertama, pendistribusian produk. Kami mendistribusikan produk langsung ke konsumen. Kemudian operasional. Konsumen datang ke outlet, kemudian melihat daftar produk, lalu memesan produk. Kemudian penyewa mengambil alat yang dipesan konsumen, lalu memperlihatkan ke konsumen, kemudian diberikan ke konsumen. Kemudian konsumen melihat kondisi alat sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian penyewa mengambil buku catatan, lalu mencatat jenis dan jumlah alat yang disewa serta berapa hari konsumen akan menyewa produk. Kemudian penyewa meminta KTP konsumen sebagai jaminan. Kemudian konsumen mengeluarkan dompetnya dan mengambil KTP-nya lalu memberikan ke penyewa. Kemudian penyewa menyimpan KTP dan memberikan alat ke konsumen. Kemudian konsumen mengambil alat tersebut dan membayar. Penyewa menerima transaksi dan mengucap thank you sambil tersenyum. Selanjutnya konsumen pulang. Konsumen datang ke outlet sesuai dengan hari yang ditentukan untuk mengembalikan alat. Kemudian penyewa memeriksa alat, lalu mengambil buku catatan dan menceklis nama konsumen dan mengembalikan KTP-nya tersebut. Kemudian konsumen mengambil KTP dan pamit pulang dan mengucap terima kasih. Penyewa membalas sama-sama, silahkan datang kembali. Kemudian selanjutnya kapasitas produk jasa. Di bagian peralatan, tenda dom kapasitas 5 orang dan 4-5 orang, 6 orang maksudnya. Masing-masing ada 1 buah. Kemudian tenda dom yang kapasitas 2-3 orang ada 2 buah. Kemudian kerilnya masing-masing 1 buah, matrasnya ada 3 buah, flysheet 1 buah, hammock 1 buah, sleeping bag 1 buah, dan kompor portable 1 buah, sepatu trekking 1 pasang, gas portable 3 buah, headlamp 3 buah, dan totalnya semua ada 21 buah. Kemudian selanjutnya biaya pemasangan sarana penunjang. Dari peralatan yang kami butuhkan tadi, maka jumlah total biaya pemasangan sarana penunjang kami yaitu Rp900.000. Kemudian biaya modal produk dari peralatan kami, dari tenda dom sampai dengan headlamp, totalnya total biayanya ada Rp8.690.000.
Kemudian biaya umum usaha, sewa tempat, gaji penjual dan lain-lain. Totalnya semuanya itu ada 1 juta rupiah. Kemudian manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM. Yang pertama, aspek organisasi. Dari gambar yang ditampilkan, teman-teman bisa lihat sendiri struktur organisasi bisnis kami ini terdiri dari 4 orang, yakni Alif Astabikul Khair sebagai CEO atau ketua, kemudian Andi Muhammad Al-Qaswazarifah sebagai sekretaris dan manajemen, saya sendiri Syahrana sebagai bendahara, dan Aulia Rahman di bidang perlengkapan dan pemasaran. Kemudian perizinan, karena lokasi tempat usaha kami itu berada di salah satu rumah anggota teman atau anggota kami, maka kami memerlukan izin dari orang tua teman kami tersebut untuk mendirikan usaha. Kemudian kami melapor ke RT atau RW setempat untuk mendirikan usaha di lokasi tersebut. Kemudian ada beberapa surat perizinan atau dokumen yang harus kami sediakan. Di antaranya surat keterangan domisili usaha, kemudian izin usaha dagang, kemudian nomor pokok wajib pajak, surat izin prinsip, surat izin perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan surat izin gangguan. Kemudian manajemen keuangan, modal keseluruhan 10.590.000 dengan rincian pemasangan sarana penunjang 900.000, biaya modal produk 8.690.000, biaya umum usaha 1 juta. Jadi totalnya 10.590.000. Pembagian modalnya, modal sendiri 3.590.000 dan dari investor 7 juta. Biaya produk per unitnya, tenda dom kapasitas 6 orang, harga satuannya 500.000, kapasitas 4-5 orang 300.000, kapasitas 2-3 orang 250.000. Carrier bag yang 80 liter 700.000, yang 60 liter 500.000, 40 liter 400.000. Matras 50.000, kemudian flash sheet 100.000, hammock 110.000, kompor portable 150.000, sleeping bag 120.000, sepatu trekking 300.000, headlamp 20.000, dan gas portable 20.000. Kemudian analisis keuntungannya, yaitu barang dengan harga sewanya. Tenda dom kapasitas 6 orang, harga sewanya 60.000, kapasitas 4-5 orang 35.000, kapasitas 2-3 orang 25.000. Karir yang carrier bag yang 80 liter itu 25.000, yang 60 liter 20.000, yang 40 liter 15.000. Matras 3.000, flash sheet harga sewanya 10.000, hammock 12.000, sleeping bag 5.000, kompor portable 10.000, sepatu trekking 25.000, headlamp 6.000, dan gas portable isi ulang 5.000. Kemudian keuntungannya yaitu produk yang kami sediakan per hari dikali dengan harga sewa per produknya, maka jumlahkan tersebut menghasilkan keuntungan per hari Rp300.000 dan total keuntungan per bulannya Rp9.270.000. Analisis kelayakan usaha, keuntungan bersih per bulan, total keuntungan dikurang biaya umum usaha. Total keuntungannya tadi Rp9.270.000, biaya umum usahanya 1 juta. Jadi total keuntungan bersih per bulannya Rp8.270.000. Kemudian periode pengembalian modal, total biaya modal pertama Rp10.590.000. Kemudian total keuntungan bersihnya Rp8.270.000. Jadi periode pengembalian modalnya insya Allah 1 bulan 8 hari.
Melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 1 bulan 8 hari dengan perkiraan penyewaan 21 buah untuk semua produk per hari. Jadi semua proyek itu 21 buah per harinya yang disewakan, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Kemudian penjadwalannya, pada minggu pertama kami melakukan survei pasar dan survei lokasi usaha. Pada minggu kedua kami melakukan survei supplier dan perizinan. Pada minggu ketiga kami masih melakukan perizinan karena banyak sekali dokumen dan surat perizinan yang harus kami sediakan. Kemudian pada minggu keempat peresmian dan operasional. Kemudian kesimpulan dan saran. Dari pemaparan proposal bisnis kami dapat menyimpulkan bahwa bisnis sewa alat camping ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa, di mana di dalam bisnis ini kami menyediakan berbagai peralatan camping, diantaranya tenda dom, carrier bag, matras, flysheet, hammock, sleeping bag, kompor portable, sepatu trekking, gas portable isi ulang sampai dengan headlamp. Dan lokasi usaha kami itu berada di Samatagua, dekat area kampus dan tempat wisata, sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Kemudian tujuan kami mendirikan bisnis ini selain memberikan pemasukan kepada kami sebagai pengusaha, kami juga ingin membantu para pecinta kegiatan outdoor untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika mencari peralatan camping ketika mereka pergi camp atau pergi ke kegiatan outdoor lainnya. Kemudian melihat periode pengembalian modal hanya dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 1 bulan 8 hari dengan perkiraan 21 buah penyewaan per harinya, maka dapat dikatakan bahwa bisnis ini sangat layak untuk dijalankan. Kemudian saran kami menyusun makalah atau proposal ini dengan meninjau berbagai aspek usaha dan peluang yang ada yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan usaha kami ke depannya, insya Allah. Jika melihat peluang sekarang ini, kegiatan outdoor ini sangat dicintai dan tahun demi tahun itu terus bertambah, sehingga bisnis ini dapat bersaing dan lebih maju ke depannya. Jika dijalani dengan niat yang baik, sikap yang sungguh-sungguh, sikap tekun, penuh rasa tanggung jawab dan pantang menyerah, disertai pula dengan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua bisnis itu punya tantangan, punya suka dan duka masing-masing. Asalkan kita punya niat yang baik, sikap yang tekun, penuh rasa tanggung jawab dan pantang menyerah, maka insya Allah usaha kita itu akan sukses insya Allah. Saran kami untuk semuanya, mari kita bersama-sama menyukseskan perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai bisnis usaha yang dengan niat yang baik dan yakin bahwa usaha ini akan maju ke depannya, insya Allah. Sekian dari pemaparan proposal bisnis kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Wabillahi taufiq wassalaam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.